lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, baik bagiku. Dari tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, andaikan ku harus memilih. Andaikan ku harus tetap hatiku padamu,
yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku selamanya. Berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Oh, selamanya menyembahmu, takkan berpaling darimu, tetap memandang Engkau, Tuhan. Oh, 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 memandangmu selamanya. Haleluya. Oh, oh, terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Oh yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu
lihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami persembahkan hidup kami ini. Bisa-Mu Tuhan. Kami tudungkan hati kami, pendengaran kami, perasaan kami, kehendak kami. Supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Kami persilakan Tuhan boleh mengajari kami, bimbing kami, menerangkan kepada kami bahwa kami mengalami hidupnya Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom Mangsang. Belum tadi. Malah sudah itu. Shalom Tante Heni. Baik. Kan ada yang mau sharing pagi ini? Ada ya. Baik. Masuk bab yang baru ya. Visi pekerjaan Tuhan bagian kedua. Oke. Injil pertobatan dikabarkan di zaman kasih karunia. Dan asalkan manusia percaya, ia akan diselamatkan. Itu kasih karunia ya. Pada masa kini, sebagai ganti keselamatan, hanya ada pembicaraan tentang penaklukan dan penyempurnaan. Jadi, bukan lagi sekedar percaya. Jadi kita masuk ke penaklukan dan penyempurnaan. Jadi ingat, ada 3 zaman ya, secara umum ya. Zaman Taurat, zaman kasih karunia, lalu zaman penyempurnaan atau penaklukan, zaman kerajaan. Nah, tapi saudara, di masing-masing zaman ini ada orang yang tinggal tetap ya. Oke. Di setiap zaman ini saudara ada yang tetap bertahan ya.
walaupun sudah hidup di zaman kerajaan, tapi tetap mereka mempunyai konsep zaman yang lama. Orang Yahudi tetap di zaman Taurat, orang Kristen tetap di konsep kasih karunia. Gitu. Jadi yang selalu diingat itu yang di samping kanannya Tuhan Yesus. Gitu kan. Dan hari ini juga engkau bersama dengan aku. Di Firdaus. Gitu. Lalu konsep yang dikatakan oleh Paulus. Gitu. Dengan mulut orang mengaku, dengan hati mereka percaya. Setiap orang yang mengaku dengan mulutnya, mereka akan diselamatkan. Jadi sebetulnya pada waktu itu, saudara, ya hanya seperti itulah gitu. Kalau mereka bisa mempertahankan iman mereka, mereka percaya mereka akan diselamatkan. Ya, orang Taurat juga begitu. Tapi kita sudah hidup di zaman kerajaan gitu. Ya, zaman penaklukan. Seharusnya mereka sebetulnya mereka itu walaupun hidup di zaman kasih karunia gitu ya. Namun sebetulnya mereka itu telah melihat jauh ke depan sehingga di usia mereka yang sudah lanjut gitu ya, para rasul-rasul itu mereka mulai menemukan sesuatu gitu. Bahwa tidak cukup hanya percaya gitu. Ya di akhir-akhir daripada hidup mereka. Nah, jadi eh, kita tidak terlalu membicarakan tentang itu lagi gitu. Tapi sekarang bagaimana kita membicarakan ditaklukkan, disempurnakan. Tentu saudara untuk disempurnakan ini tentu kan namanya saja disempurnakan. Itu pasti tidak enak. Gitu. Ya. Didisiplinkan. Ya. Tentu tujuannya supaya anak itu yang didisiplinkan itu menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Ya, dari hatinya gitu. Pada masa kini tidak seorang pun membicarakan perkataan ini dan hal-hal semacam itu sudah ketinggalan zaman. Pada masa itu, pekerjaan Yesus adalah pekerjaan untuk menebus seluruh umat manusia. Dosa-dosa semua orang yang percaya kepadanya diampuni. Asalkan engkau percaya kepadanya. Dia akan menebus. Jika engkau percaya kepadanya, engkau tidak lagi berdosa. Tapi ingat ya, percayanya itu kepada Tuhan Yesus ya. Bukan percaya kepada Allah. Kan kalau Allah itu kan itu uh, di zaman Taurat gitu kan. Jadi ketika Tuhan datang menebus, harus percaya dong Allah itu sudah datang menebus gitu melalui manusia Yesus. Harus percaya semua apa yang dikatakan malaikat kepada Maria gitu kan. Kepada perkataan-perkataan dia berikutnya karena dia sendiri telah datang. Kalau dia sendiri datang tapi orang yang mau ditebusnya itu tidak percaya kepada dia, ya nggak mungkin diselamatkan, nggak mungkin ditebus gitu. Hanya orang yang percaya kepadanya masuk dalam hatinya, mengizinkan Tuhan itu masuk dalam hatinya, ya kan? Maka orang itu dikatakan diselamatkan. Tapi kita tahu Paulus mengatakan keselamatan itu mesti dikerjakan. Seperti itulah proses kelanjutannya. Gitu. Nah, sementara di dalam diri Paulus itu, ketika dia sudah percaya kepada Tuhan, dia kok masih menemukan apa ya? Di dalam dirinya itu
kok dia masih menemukan ada sesuatu yang jahat gitu. Padahal katanya dia sudah ditebus gitu. Itulah pergumulan dia. Dia terus berusaha melawannya. Sampai Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Gitu ya. Dia bergumul terus sampai 3 kali. Pasti dong, hati nuraninya kan akan melawan kan gitu lah. Nggak bisa kayak gini. Apa dong bedanya aku dengan dulu? Jadi apa artinya sebetulnya keselamatan itu? Makanya dia senantiasa mengatakan, kerjakan keselamatan. Nah, jadi harusnya di usia mereka, kalau mereka itu benar-benar terus duduk di kaki Tuhan, harusnya mereka sama seperti Simeon itu. Kan. Simeon bisa melihat keselamatan yang dari Tuhan, sekalipun Yesus masih bayi gitu. Ya kan? Dia sudah tahu dia selamat. Karena dia sudah melihat. Jadi dia nggak mau mati sebelum melihat. Karena Roh Kudus pernah menyatakan kepada dia. Dalam satu penglihatan atau dalam satu mimpi kali ini. Pokoknya dia tahu dalam hatinya, aku tidak akan mati sebelum aku melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dan ketika dia menatang Tuhan Yesus, mengangkatnya, menggendongnya, lalu diangkat kepada Tuhan gitu, yang di sorga. Lalu dia mengatakan, tiba-tiba rohnya itu mengatakan. Tentu saudara, kalau dia mengatakan sesuatu, itu pasti diilhami oleh Roh Kudus. Atau digerakkan oleh Roh Kudus. Pasti dia merasakan satu dorongan yang kuat untuk mengatakan itu. Dia seperti bernubuat. Sekarang ya Tuhan, bawalah aku kepadamu. Karena aku sudah melihat keselamatan yang kau janjikan. Nah, seperti itulah sebetulnya Petrus. Di usia senjanya dia kembali menyerahkan seluruh hidupnya. Dia tinggalkan semua. Dia tinggalkan semua ketenaran dia. Pada waktu sudah dia cukup tenang sudah. Dan dia sempat menikmati ketenaran itu kan. Menjadi rasul, orang yang diagung-agungkan gitu. Muridnya Tuhan Yesus. Dia boleh bercerita mungkin. Ada banyak hal yang dia ceritakan kepada orang-orang. Dan orang-orang takjub kepada dia. Bahkan di masa awal-awal saudara, ketika Ananias dan Safira mati ketika bercakap-cakap. Ketika berbohong kepada Roh Kudus. Tentu melalui Petrus. Oke? Dan orang itu mati. Ananias dan Safira. Tentu saudara, kabar itu semakin menggentarkan. Tapi puji Tuhan saudara, dia tidak silau dengan semua itu. Apa saudara? Karena memang di dalam dirinya itu saudara, semua sudah ditetapkan. Gitu. Ya, kita mesti melihat itu saudara. Segala sesuatu sudah ditetapkan. Kalau saudara bisa melihat bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan dalam diri saudara, maka pekerjaan Tuhan akan terus berlanjut di dalam saudara. Saudara lihat sendiri bagaimana perjalanan saudara bersama dengan Tuhan. Jadi kira-kira seperti itulah Petrus. Dia sangat yakin. Sehingga saudara, dia itu berani meminta kepada Tuhan. Tentu dalam kerendahan hati. Bolehkah aku Tuhan untuk mewujudkan cintaku kepadamu? Bolehkah aku disalibkan? Engkau kan pernah berkata kepadaku, engkau kan dibawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Iya memang ini tidak aku kehendaki. Tapi aku tidak bisa melawan panggilanku, takdirku.
Aku telah melihat bagaimana engkau mati disalibkan, Tuhan. Aku tahu itu karena cintamu kepada Allah yang tidak kelihatan itu. Engkau menghidupi itu, Tuhan. Aku pun mau mengalami hal yang sama. Disitulah dia melihat, saudara, bahwa penderitaan sebagai satu jalan untuk berjumpa dengan Tuhan. Untuk boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Orang sekarang takut mati, saudara. Mereka lupa akan perkataan Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Orang yang takut mati, saudara, tidak akan melihat Tuhan. Iya. Orang yang takut mati, takut sekali akan mati. Takut meninggalkan segala sesuatu. Dia tidak akan pernah melihat Tuhan. Karena firman-Nya bilang begitu. Orang penakut tidak bisa masuk kerajaan surga. Tidak bisa masuk kepada kehidupan yang selanjutnya. Makanya ketika kita mendengar setiap perkataan-perkataan ini, perhatikanlah bagaimana perkataan-perkataan Tuhan itu menghidupkan saudara, menyemangati saudara. Inilah yang dimaksud dengan diselamatkan dan dibenarkan oleh iman. Namun di antara orang-orang percaya, masih ada yang memberontak dan melawan Tuhan. Dan perlahan-lahan masih harus dibuang. Jadi saudara, kalau kita baca kitab Wahyu itu, saudara, ya. Saudara, kan di situ kan sebetulnya Wahyu itu kan kitab akhir zaman. Akhir zaman apa? Akhir zaman kasih karunia. Kan di sana kan sampai tinggal sepertiga katanya kan penduduk bumi gitu. Dari situlah dimulai zaman yang baru. Jadi bukan masalah kita melawan semua itu. Itu seleksi alam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, manusia melakukan ini, hindari itu. Jangan pakai ini, jangan pakai itu. Karena takutnya kepada angka itu, saudara. Memang dikatakan di sana. Kau mesti berhikmat katanya. Karena angka itu adalah angka binatang. Gitu. Jadi yang diajarkan di sana itu hikmat. Bukan kepintaran gitu. Karena ceritanya kan segala sesuatu sudah ditetapkan. Tapi konsep orang sekarang itu kalau sudah dibuang, konsep mereka itu binasa lah mereka yang dibuang. Gitu. Padahal semua itu adalah proses jangka panjang. Iya. Pada akhirnya saudara, setiap orang kalau punya iman seperti yang kita alami sekarang, kapanpun saudara, kalau mereka punya iman gitu ya, seperti yang kita hidupi sekarang, memandang Tuhan, menerima Tuhan yang sudah datang kedua kali. Sebetulnya kan kita ini apa ya? Beruntung sekali sebetulnya. Kan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus pun, adakah itu hasil pekerjaan kita? Tidak. Apakah kita pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus? Mana ada. Sekalipun kita misalnya datanglah wujud Tuhan Yesus. Apakah itu Tuhan Yesus? Itu kan sulit. Karena apa? Karena murid-murid saja pun dulu
tidak mengenali Tuhan Yesus. Masakan kita yang lahir 2000 tahun kemudian, kita boleh mengatakan itu Tuhan Yesus? Nggak bisa. Tapi apa yang membuat kita yakin kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus? Roh Kudus. Roh Kudus itu kan pemberian Tuhan. Jadi kita boleh percaya dan dilahirkan kembali. Itu kan karena apa? Karena iman. Karena pekerjaan Tuhan di dalam kita. Sesederhana itu. Kita nggak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada, kita lihat rupa yang dilukiskan di dalam kalender-kalender atau lukisan-lukisan apapun itu bukanlah Tuhan. Iya, itu adalah imajinasi manusia. Dan orang tidak boleh, saudara, mengingat wajah itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Nggak bisa. Tapi ada banyak orang, saudara, yang menjadikan imajinasi itu sebagai Tuhan. Jadi, saudara, sekarang ini kita dibawa keluar dari imajinasi itu. Dan sekarang kita diperkenalkan dengan Tuhan yang datang kedua kali. Dia sudah datang. Sulit loh, saudara, untuk kita berjumpa dengan orang itu. Yang pertama kali menyatakan kedatangan Tuhan melalui dirinya. Ya, sulit loh. Bahasa kita berbeda. Dan dia pun disembunyikan juga. Saudara. Dia tidak terang-terangan, saudara. Karena nanti jika orang banyak, nanti akan menjadikan dia raja secara paksa juga. Tapi sekarang kita telah dikatakan telah menerima kedatangan Tuhan. Sekarang saudara bisa bersaksi. Apa pengalaman tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali? Itulah, saudara. Apa pengalaman dalam hidup? Orang boleh menyaksikan. Wah, ketika 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus itu ingat? Setelah mereka berkumpul gitu, setelah Tuhan Yesus menghilang gitu, barulah mereka mengatakan, bukankah rohku tadi bernyala-nyala? Bukankah roh kita bernyala-nyala ketika dia menerangkan kitab suci? Gitu kan? Kira-kira seperti itulah bukti daripada kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Entah kenapa, saudara, kita bisa mengerti. Ya kan? Dari mana, saudara, asalnya saya bisa dengan lancar berbicara kepada saudara? Kalau bukan roh Tuhan yang menyatakannya. Kalau saya mau jelaskan kepada saudara tentang bagaimana cara saya menjelaskan kepada saudara itu. Setiap hari saya takjub. Tadi saudara rasanya ngantuk sekali, saudara. Itu rasanya mau nyanyikan 2 lagu tadi itu, saudara. Itu rasanya kayak di awang-awang. Nah, gimana, saudara? Pagi-pagi nggak pernah makan gitu kan. Jarang-jarang. Ini makan bubur gitu kan. Itu kalau orang yang ada sakit gulanya gitu. Oh, itu masa yang sangat menyiksa pas setelah makan. Saya kadang-kadang pikir, apa jangan-jangan nanti bisa tidur gitu. Tapi tahu, saudara, ketika mulai berbicara, membaca firman, itu, saudara,
kesegaran yang lembut gitu. Itu kayak mengalir perlahan secara perlahan. Kesadaran saya untuk berbicara, ketenangan saya untuk berbicara. Lambat laun itu, oh, lambat laun bangkit. Tubuh saya juga, tak saya juga. Itu sebagian kecil daripada kita itu telah melihat Tuhan. Jadi ketika dikatakan perlahan-lahan masih harus dibuang. Kalau dulu saudara, kita itu takut sekali dibuang. Tapi tahukah saudara, justru dengan seseorang itu dibuang, justru di situ harusnya itu adalah kasih Tuhan. Kalau kita mau definisikan Tuhan itu sebetulnya, Tuhan itu adalah kasih. Titik. Nah, kira-kira kayak gitu sebetulnya. Kalaupun dia disiplinkan kita, hajar kita, intinya, hakikatnya adalah kasih. Ya. Jadi kalau seandainya saudara orang berani saudara mengenali watak Tuhan ini saudara. Ketika Tuhan tanya, yang tidak berpakaian pesta itu. Kan dikatakan di sana murka. Tapi sebetulnya kenapa dia sampai murka? Tuhan sampai murka itu karena orang itu sudah sangat dirusak oleh iblis. Sampai tidak bisa mengenali Tuhan yang datang. Itu sebetulnya. Jadi orang itu kenapa Tuhan sampai murka? Orang itu benar-benar mewujudkan iblis. Itu sebetulnya artinya. Karena hanya iblis terhadap iblis saja dia bisa murka. Kan seperti itu saudara ketika Tuhan mengatakan kepada Petrus, anyahlah engkau iblis. Itu kan dikatakan kepada Petrus. Tapi yang disebutnya itu iblis. Jadi ketika Yesus mengatakan itu kepada Petrus, itu karena kasihnya kepada Petrus. Kamu tahu nggak? Iblis loh yang menggerakkan kamu itu. Jadi perkataan Yesus itu bukan penghukuman. Perkataan Yesus itu adalah penyelamatan. Kalau kita mengenal hakikat Allah itu adalah kasih. Kalau saudara ketika ditanya, kenapa kamu nggak pakaian pesta? Aduh, ternyata engkau masih datang kepada aku Tuhan. Tuhan, aku tidak layak Tuhan. Aku nggak layak pakaian pesta Tuhan. Karena aku ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Yang menyesali saudara. Aku nggak bisa mempersiapkan diri untuk engkau Tuhan. Disitulah saudara ketika dia menyadari. Disitulah dia anugerahkan pakaian pesta untuk dia. Namun dia diam saja. Jadi saudara ketika kita itu menyambut kedatangan Tuhan, bagaimana caranya?
kita mesti berkomunikasi dengan dia. Saudara. Jangan angkurkan Tuhan. Ajaklah dia bicara. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun kondisi kita saat ini, saudara, Tuhan itu mau datang ke rumah saudara. Bagaimanapun berantakannya rumah, dia datang ke sana. Bagaimanapun kacaunya hidupmu, ketika engkau mendengarkan kebenaran ini, artinya Tuhan sedang datang ke dalam kehidupan. Ketika engkau mendengarkan perkataan-perkataan firman Tuhan setiap pagi, itu artinya Tuhan sedang datang dua kali mengetok pintu hatimu. Itulah artinya. Maka engkau membukanya. Apa artinya membukanya, saudara? Membuka pintu hati itu artinya engkau berkomunikasi dengan dia. Iya. Sampai engkau menemukan bahwa Tuhan itu nyata. Sampai engkau mendengarkan hikmatnya, mendengarkan nasihatnya, mendengarkan tuntunannya. Sampai engkau bisa bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab engkau. Sampai ketika engkau lemah, engkau merasakan kekuatannya. Sampai rasanya ketika engkau khawatir, engkau tidak membiarkan dirimu khawatir. Karena engkau tahu itu salah. Engkau tidak menikmati kekhawatiran itu. Engkau tidak menikmati ketakutan itu. Tapi engkau bersujud kepada Tuhan, saudara. Tuhan, aku tahu aku tidak bisa khawatir. Dan engkau melarangku untuk khawatir. Tapi aku sulit menaklukkannya, Tuhan. Tuhan, lepaskanlah aku dari kekhawatiran. Tolonglah aku. Oke, aku tolong saat ini. Tapi lain waktu, engkau mesti teguhkan hati. Kalau aku katakan, jangan khawatir. Cukup engkau jangan khawatir. Jangan pikirkan yang lain. Seperti itulah saya, saudara, mengalahkan semua itu, saudara. Iya, sesederhana itu, saudara. Tapi tahukah saudara berapa lama saudara Tuhan datang kepada saya? Berkali-kali, saudara. Sampai kapan kamu terus begini, katanya, saudara. Sampai kapan? Itu bukan sekali dua kali dia katakan itu, saudara. Dan terakhir kali, saudara, saya itu seperti merasakan dia itu benar-benar gimana ya? Dia nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Karena itu adalah bagian saya saat itu. Bukan bagian Tuhan. Meneguhkan hati itu bagian kita, saudara. Menguatkan hati itu bagian kita. Percaya, iman itu bagian kita. Percaya kepada firman. Mengenali dia. Itu bagian kita. Keselamatan tidak berarti manusia telah sepenuhnya didapatkan oleh Yesus. Melainkan bahwa manusia tidak lagi menjadi milik dosa. Itu arti keselamatan lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Engkau tidak lagi menjadi milik dosa. Engkau adalah Tuhan atas dosa. Sama seperti Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia adalah Tuhan atas hukum Sabat. Gitu. Dia mengatakan itu. Kamu nggak boleh diperbudak oleh hukum Sabat. Gitu.
Ya, kamu di atasnya. Dengan adanya hukum sahabat, bukan untuk mematikan orang. Makanya saudara, 2 kali pengalaman bangsa Israel itu sudah diserang pada hari Sabat, saudara. Sebetulnya itu sedang menghancurkan, saudara. Cara berpikir mereka yang rusak, saudara. Saya yakin, saudara, mereka itu mengeluarkan fatwa baru supaya mereka tidak diserang pada hari Sabat. Dan kalau mereka diserang pada hari Sabat sekalipun, mereka itu bisa melawan. Berarti kalau mereka melawan pada hari Sabat, mereka itu sedang mendengarkan perkataan Tuhan. Kalau misalnya ada kamu lihat orang sudah mau mati di jalan karena itu pada hari Sabat, apakah kamu tidak menolongnya? Sama. Ketika kamu sedang diserang pada hari Sabat, rakyatmu mau diserang pada hari Sabat. Apakah karena itu hari Sabat kamu tidak melakukan pertolongan? Gitu ya. Bahwa dosa-dosanya telah diampuni. Asalkan engkau percaya, engkau tidak akan pernah lagi menjadi milik dosa. Pada masa itu, Yesus melakukan banyak pekerjaan yang tidak dapat dimengerti oleh murid-muridnya dan mengatakan banyak perkara yang tidak dimengerti orang. Hal ini karena pada masa itu dia tidak memberikan penjelasan apapun. Kenapa? Belum waktunya. Tetapi saudara, waktu itu ada orang-orang tertentu yang mendapatkan penjelasan. Seperti Maria misalnya. Seperti perempuan Samaria misalnya. Ya, ada penjelasan-penjelasan. Ada kadang-kadang ketika tentang kedatangan Elia, kedatangan, ya, katanya Elia mau datang, akan datang di akhir zaman. Sebetulnya Elia itu sudah datang. Barulah mereka mengerti itu Yohanes. Tetapi saudara, semua itu terbatas. Sama misalnya si Simeon tadi. Mana bisa dia mengerti tentang keselamatan yang akan datang? Karena dia masih hidup di zaman yang lama. Dia harus menunggu waktunya sampai penjelasan itu datang di zamannya. Makanya walaupun Abraham belum melihat keselamatan itu, ketika Yesus mengatakan Abraham bersuka cita melihat hariku, maka itu terjadi langsung pada saat itu. Abraham bersuka cita di alam roh. Gitu, saudara. Ketika Yesus mengatakan perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Ya kan? Katanya Lazarus ada di pangkuan Abraham. Wow. Saya lihat itu. Segala yang dikatakan Yesus langsung terjadi pada saat itu. Ya. Makanya saudara, perkataan-perkataan Yesus itu ya wajib kita ingat atau kita hafalkan. Dari situlah nanti kita mengenali Tuhan yang datang kedua kali. Penaklukan atau penghajaran atau penyempurnaan bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Kalau kita boleh mengalir di dalam waktunya Tuhan,
maka itu menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang menyenangkan, saudara. Oh, kita tidak akan berontak lagi. Karena apa yang kita ingat? Dia katakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Roh pemberontakan aku akan buang darimu. Tapi aku akan memberikan kepadamu hati yang taat. Kan gitu kan? Berarti ketaatan itu upah kita, bukan usaha kita. Karena kalau usaha kita, kalau banyak usaha kita, oh kita makin dihajar habis-habisan. Karena apa? Yang muncul diri kita. Karena Tuhan bilang, yang kuinginkan darimu hanya iman sebesar biji sawi. Yang kuinginkan hanya sekecil saja. Kecil saja. Oh, itu bukan berarti tidak banyak yang diminta dari kita, saudara. Bukan itu arti. Artinya, lakukanlah segala sesuatu dari hatimu yang paling. Aku tidak pernah paksa manusia. Tetapi ketika engkau menerima rohku, ketika engkau menerima kedatanganku, ketika engkau percaya kalau aku sudah datang berinkarnasi sekali lagi dalam daging, maka siapapun yang menghidupi aku akan melayani Bapa seperti aku melayani Bapa. Gitu. Iya, akan begitu kan? Tidak mungkin dong dibiarkan kita jadi kayak terus seperti itu. Misalnya saudara, ketika kita sudah terus menikmati anugerah Tuhan terus, kita melihat bagaimana Tuhan mengampuni kita. Ketika orang memperlakukan kita seperti kita memperlakukan Tuhan, apakah kita mau berontak? Ketika kita menerima keadaan yang tidak baik, apakah kita melawan? Atau kita itu, ya Tuhan, aku terima. Dulu aku menikmati kasih karunia. Sekarang Tuhan, kalau Kau izinkan aku hadapi ini, aku anggap ini sebagai sesuatu yang biasa. Karena memang aku harus dihajar. Itulah yang baik. Maka kita tidak lagi bersungut-sungut, saudara. Itulah sekarang. Kalau orang terus hidup dalam kasih karunia, beda, saudara. Mereka akan menganggap diri mereka itu bos. Anak di atas raja, anak di atas raja, di atas segala raja. Mereka harus tetap di atas, gitu. Makanya ketika datang hal-hal yang menakutkan gitu, tidak. Mereka akan mengucapkan ayat-ayat Alkitab. Mazmur 90. Berapa? Berapa? 91. Akan mereka ucapkan seperti jampi-jampi. Sudah. Iya. Mereka terus menguatkan iman. Sambil saudara, akhirnya mereka kompromi. Iya. Karena mereka mencari ayat untuk menyelamatkan nyawa mereka. Itu sebetulnya yang sedang terjadi. Demi menyelamatkan nyawa mereka. Mereka mungkin mencari dokter yang hebat. Mereka akan menerima asuransi-asuransi. Saudara. Iya. Demi mereka bisa menikmati fasilitas kesehatan. Aman kan? Jika datang misalnya, apa namanya, kan datang penyakit ini, tapi sudah datang vaksinnya misalnya. Orang menunggu vaksinnya.
itu adalah karena ingin menyelamatkan nyawa, saudara. Mana iman mereka? Tapi ada orang yang sangat ketakutan. Mereka lari menyingkir gitu. Sementara mereka terus memantau perkembangan dunia. Setelah agak aman, mereka keluar dari persembunyian mereka. Tapi sampai kapan mereka lari? Kadang-kadang kalau mereka sudah ceritakan itu sudah biasa. Belum lagi ada yang menawarkan tempat persembunyian gitu kan. Sampai kapan terus begitu? Hal ini karena pada masa itu dia tidak memberikan penjelasan apapun. Jadi, beberapa tahun setelah dia pergi, perhatikan, beberapa tahun setelah dia pergi, Matius menciptakan silsilah untuk Yesus. Dan orang-orang lainnya juga melakukan banyak pekerjaan yang berasal dari kehendak manusia. Di situ, saudara. Sebetulnya, saudara, Yesus tidak punya silsilah. Iya, iya dong. Sudah jelas-jelas kok. Yusuf itu bukan ayah dia. Sudah jelas-jelas. Iya kan? Jadi bagaimana bisa dikatakan dia itu silsilah? Dia punya silsilah. Demi apa, saudara? Demi supaya Yesus itu diterima. Ya, itu berasal dari kehendak manusia. Sekalipun yang menulis itu adalah Matius, salah satu muridnya Tuhan Yesus. Yesus tidak datang untuk menyempurnakan dan mendapatkan manusia, tetapi untuk melakukan satu tahap pekerjaan, menyatakan Injil Kerajaan Surga, dan menyelesaikan pekerjaan. Mana dia? Penyalipan. Jadi begitu Yesus disalibkan, pekerjaannya pun benar-benar telah selesai. Ingat, pekerjaan siapa yang selesai? Pekerjaan Yesus. Bukan pekerjaan Tuhan yang di sorga. Pekerjaan Yesus yang selesai, saudara. Apa pekerjaan Yesus yang utama? Menjadi korban penghapus dosa. Tapi setiap orang yang datang kemudian, kan dia mengatakan yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Maka pekerjaan selanjutnya nggak boleh lepas daripada pekerjaan Yesus itu. Makanya dikatakan jelas, Tuhan yang Maha Kuasa dan Yesus itu sama, satu. Namun pada tahap sekarang ini, pekerjaan penaklukan lebih banyak firman yang harus diucapkan. Gitu, saudara. Lebih banyak pekerjaan harus dilakukan dan banyak proses harus dilewati. Maka saudara, tapi saudara, kalau kita mau katakan, kita itu lebih bahagia dari mereka. Karena saudara, ketika dalam proses itu, saudara, di masa sekarang ini, saudara, kita itu benar-benar terlindungi, saudara. Karena kita mesti ingat, Tuhan yang sedang datang ini Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau saudara mau lihat, kalau mau itu kan,
Kalau mau boleh gambarkan Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan Yesus yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu. Bayangkan sudah tampilannya yang luar biasa. Kira-kira seperti itulah tampilan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita membedakan dengan Tuhan Yesus. Tapi kan itu Yesus juga kan. Oh, di situ sudah ketika Yesus, ketika Yohanes mengalami perjumpaan itu, tahu kan saudara? Oh, itu ketika Tuhan menguatkan dia kembali. Itu ada suatu pengalaman yang luar biasa yang membuat hatinya teguh, saudara. Dan itu juga yang kita alami. Makanya saudara, ketika Tuhan yang Maha Kuasa ada di dalam diri kita ini, saudara, haram hukumnya untuk engkau takut terhadap dunia ini. Iya, haram hukumnya engkau khawatir, engkau bersungut-sungut. Dia seperti dengan tegas ngomong, jangan bodoh lagi kan. Itu semua perbuatan orang bodoh. Sama dengan ketika Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya ketika dia tidur itu sudah datang badai itu. Alangkah bodohnya kamu. Guru, kan kita sudah mau mati nih, bangunlah gitu. Ketika dia mendiamkan itu sudah, dia marah kepada alam itu sudah. Tapi dia terlebih dia marah kepada murid-muridnya. Sudah kubilang berkali-kali, kamu berkuasa atas ini semua. Kenapa kamu gak percaya? Sama saudara dengan semua keadaan yang sedang terjadi. Kalau saudara lihat kayaknya mereka berkuasa, saudara, engkau harus menjaga ketenangan di dalam batinmu. Seperti itulah saudara, Tuhan Yesus menjaga dirinya untuk tidak melepaskan kuasanya. Kita juga sedang menjaga itu, saudara. Karena apa? Itu kita butuhkan untuk proses penyempurnaan kita. Ya. Tapi ketahuilah, pasukan bala tentara surga bersama dengan engkau. Walaupun engkau tidak melihat. Itu kebenaran, saudara. Tapi sekali lagi, saudara, kita membutuhkan proses penyempurnaan. Artinya, walaupun kita diproses, tapi kita boleh menikmati segala pemeliharaan Tuhan. Saya takut mati. Tuhan bilang apa? Orang-orang mati akan mendengarkan suara anak. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Ayo kurang apa? Jadi ketika kita mendengarkan firman ini, saudara, kita itu seperti zaman ketika Tuhan Yesus itu, jadi ketika dia sudah lewat dari semua masa itu, saudara. Sebelumnya di waktu itu pengen dijelaskan banyak hal. Di satu sisi, murid-muridnya, saudara, belum siap untuk itu, karena belum waktunya. Jadi banyak yang terpendam dari cerita-cerita yang dulu gitu. Tapi ketika masanya sekarang, dia datang. Dan sekarang, kita orang-orang yang sederhana seperti Maria. Seperti Maria ibunya Yesus ketika pertama kali kunjungan itu. Seperti Maria, saudaranya Marta. Seperti perempuan Samaria. Kita mendengarkan dia. Kita tidak tahu untuk apa semua itu nanti. Untuk apa pengetahuan sebanyak ini? Banyak sekali sebenarnya pengetahuan yang kita peroleh selama ini. Banyak sekali. Belum lagi pelajaran yang kita terima dari guru kita dulu. Disempurnakan oleh Tuhan sekarang. Belum lagi pengalaman-pengalaman yang banyak. Untuk apa semua itu? Tapi kita terus mendengarkan Tuhan.
Ketika saya mendapatkan penjelasan dari Tuhan banyak sekali. Ketika saya merasakan sifat saya jauh lebih daripada orang-orang paling hebat sekalipun. Untuk apa semua itu? Maka, apakah untuk kemuliaan kita? Tidak. Tapi kita memerlukan semua itu. Supaya kita mengenal Tuhan. Karena melalui diri kita, Tuhan akan menyatakan diri. Melalui orang-orang sederhana ini. Orang-orang yang mau merendahkan dirinya. Sekalipun dia punya ilmu yang sangat tinggi. Iya. Bayangkan saudara, Tuhan Yesus bisa menjaga dirinya, saudara. Bisa menunggu waktu sekian lama. Dan dia tidak mencari orang-orang yang tinggi. Tidak mencari ahli-ahli kitab. Tidak mencari pendeta-pendeta yang tinggi. Dia mencari jemaat-jemaat yang sederhana. Seperti saudara. Ya, ibu-ibu rumah tangga. Ya. Saya terus mendengar. Mungkin saudara berpikir, untuk apa nanti semua ini? Aku nggak bisa bicara. Itu sekarang. Di masa yang akan datang. Engkau akan melihat dirimu menjadi pembawa kabar keselamatan. Bahkan engkau membawa Tuhan itu kemanapun engkau pergi. Di zaman apapun yang kau masuki. Ya. Di lingkungan apapun. Engkau akan menjadi pembawa Tuhan kemanapun engkau pergi. Tuhan, saudara, kita akhiri sampai di sini. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kasih Tuhan, ini kami ibadah, biar ibadah kami hari ini juga menjadi persekutuan yang indah antara kami dan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan.